Pak Presiden ini sakit apa? Pak Prabowo menanggapi soal aset koruptor yang disita namun jadi kontroversi. Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menyatakan Ya, tetapi mohon maaf Bapak Presiden, jawaban Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Ini lagi viral nih di Indonesia guys. Juga viral ke Malaysia juga. Karena ada satu video yang menarik untuk kita tonton guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Pak Presiden ini sakit apa? Seringkali membuat pernyataan yang menyakiti hati kita. Bagaimana nasib anak para koruptor? Sebuah ucapan yang keluar dari mulut seorang presiden yang itu justru menyakiti hati kita. Presiden harus bertanya kepada anak Indonesia, kenapa mereka jadi miskin? Kenapa mereka putus sekolah? Karena ulah para koruptor, Pak. Kami tidak bangga menjadi keluarga koruptor. Oke. Mindset ini harus dibangun oleh presiden. Iya, baru-baru ini tuh Presiden Prabowo tuh viral di Indonesia guys. Pernyataannya menyinggung masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Beliau mengatakan bahwa ketika perampasan aset, ada jurnalis yang bertanya kepada Pak Prabowo, menanyakan tentang masalah koruptor, gimana kalau undang-undang perampasan aset ini diminta pendapatnya soal ini Pak Prabowo. Dan jawaban Pak Prabowo itu wah, sangat menarik. Kenapa tidak menarik? Beliau mengatakan bahwa apa tidak kasihan dengan anak dan istri para koruptor gitu kalau dimiskinkan gitu. Gue gak banyak komentar ya. Gimana menurut kalian? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Kok gini amat sih Pak Prabowo? Katanya mantan militer. Pendukungnya kemana sih yang disanjung-sanjung kemarin-kemarin waktu pencalonan? Katanya mantan tentara pasti akan berani memberantas korupsi. Malah ciut gini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Pak Prabowo menanggapi soal aset koruptor yang disita namun jadi kontroversi karena beliau ngomong, apakah adil kalau anak dari koruptor ikut menderita karena aset dari orang tuanya disita? Pernyataan ini langsung ramai dan bikin kontroversi. Bukannya itu hasil korupsi? Masa iya keluarganya harus dilindungi? Nah itu dia Rin. Jadi baru-baru ini Pak Prabowo mengeluarkan sebuah pernyataan yang bikin netizen mengkritik. Beliau ngomong kalau memang aset koruptor itu harus disita, namun bagaimana dengan anaknya? Apakah adil kalau anaknya juga ikut menderita akibat kelakuan dari orang tuanya? Karena bisa jadi anak dan keluarganya itu nggak tahu apa-apa, tapi ikut kehilangan rumah, mobil, atau tabungan, kata Pak Prabowo. Nah, secara hukum sebenarnya penyitaan sebuah barang hasil korupsi itu sah-sah aja. Bahkan itu sudah tertera di Undang-Undang Tipikor. Negara boleh menyita aset walaupun atas nama istri atau anak. Karena itu kan hasil dari kejahatan. Masa iya hasil mencuri harus ada rasa iba di dalamnya? Nah, KPK sendiri dengan tegas mengatakan bahwa penyitaan bakal tetap jalan. Publik itu khawatir jangan sampai statement dari Pak Prabowo tersebut jadi celah simpati untuk dimanfaatin buat lindungin aset lewat nama keluarga. Ya jelas adil lah Pak. Jelas adil dong. Mereka itu merampas hak rakyat. Mereka korupsi itu merampas hak rakyat untuk memperkaya diri. Kenapa harus takut? Kenapa harus? Ya Allah ya Rabbi Pak. Ayo dong, kalau masyarakat kecil yang cuman maling ayam, maling kayu, maling motor, bukan saya membenarkan maling-maling itu semuanya, tetapi buat keadilan yang adil dong. Masa yang koruptor yang menghabiskan uang negara, menghabiskan uang rakyat, maling uang rakyat, malah Pak Prabowo malah berpikir masalah kasihan. Sedangkan yang maling ayam, maling kecil, rakyat kecil yang maling,
Itu mereka udahlah dirampas hasil malingnya, masih dimintain uang. Jangan bohong deh, masih dipenjara. Sebegitu kejamnya negara kepada rakyat kecil, takut sama koruptor gitu. Ya Allah ya Rabbi, tolong tulis di kolom komentar guys, apa pendapat kalian tentang komentar Pak Prabowo ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menyatakan kartu SIM fisik tidak berlaku lagi dan rakyat diminta beralih ke eSIM. Dengan dalih keamanan digital, registrasi pakai wajah dan sidik jari kini jadi syarat wajib. Tapi banyak yang protes. Mayoritas HP rakyat belum mendukung eSIM dan harga perangkatnya bisa tembus 3 juta rupiah. Di desa sinyal masih sering hilang, sekarang malah disuruh pakai teknologi baru yang belum merata infrastrukturnya. Apakah ini benar langkah revolusioner atau justru kebijakan elitis yang makin menjauhkan rakyat dari akses digital? Lagi-lagi negara mau buat kebijakan yang sama sekali tidak memikirkan rakyatnya. Gimana sih? Kok bisa gitu ya? Kalian itu ya dipilih rakyat untuk mewakili rakyat di sana, untuk memimpin negara ini, mengatur negara ini agar kita ini dapat diayumi oleh kalian gitu. Kok malah kita malah nggak dipikirkan sama kalian ini? Kalian itu digaji dari pajak kami gitu. Kalian mau niru Malaysia, itu bagus. Cuman perbaiki dulu lah infrastrukturnya. Ya, di tempat dimana masih banyak tempat itu masih nggak ada sinyal, internet, masih kurang. Ya Allah ya Rabbi, kok bisa lagi? Itu yang pertama. Ya, infrastruktur internet itu masih jauh dari kata apa ya? Jauh pokoknya kalau kita mau bandingin dengan Malaysia. Kalau di Malaysia mau buat kebijakan seperti itu bagus. Karena di sana infrastruktur dari internetnya sudah merata ke seluruh negaranya. Nah kita ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita itu belum mampu untuk membeli perangkat yang membolehkan untuk membuat SIM fisikal atau SIM digital. Kalau di Malaysia, ya sekarang Malaysia sudah mengembangkan itu semuanya. Jangan kalau di Malaysia orang-orangnya sudah pakai HP itu yang canggih-canggih, pakai iPhone, Android pun yang tinggi-tinggi udah yang 8 GB ke atas RAM-nya. Dan di kita, di masyarakat kita itu masih banyak yang gak paham tentang itu semuanya dan gak punya perangkat seperti itu, apalagi iPhone. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Gimana sih kok bisa gitu, gak bisa memikirkan rakyat gitu. Kok bisa gak dipikirin rakyatnya gitu. Kok malah mungkin kalau menterinya sih bisa buat itu semuanya. Tapi rakyat kecil dipikirkan juga dong. Malah rakyat disuruh buat SIM itu lesson kalau di Malaysia guys, lesson. Di Malaysia kan sekarang udah lessonnya digital ya. Sudah mau meninggalkan yang fisikal. Dan Indonesia sekarang juga mau membuat seperti itu. Tapi yang pikirkan dulu, ratakan dulu tuh infrastrukturnya, internetnya. Perbaiki dulu ekonomi masyarakatnya. Ekonomi masyarakat masih amburadul, masih banyak yang pengangguran. Aduh ya Allah ya Rabbi, bagus tuh terobosan, bagus. Tapi tapi belum tepat waktunya gitu aja udah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Harus kita akui bersama bahwa Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang berani. Diwawancarai selama 3 jam oleh 6 jurnalis senior, tidak semua orang mampu melakukannya. Tetapi mohon maaf Bapak Presiden, jawaban Bapak masih banyak yang tidak memuaskan. Dari menuduh orang yang demo dibayar oleh pihak asing, sampai tidak tegas menolak RUU Polri yang jelas-jelas berbahaya dan dapat dimanfaatkan oleh oknum. Terlepas daripada hal itu, saya melihat sepertinya Bapak Presiden banyak diberikan informasi yang salah oleh bawahan-bawahan Bapak. Karena Bapak banyak tidak tahu kejadian yang sebenarnya di lapangan.
Mari kita bersama-sama kita doakan Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia yang lebih baik. Untuk wawancara ini, saya kasih nilai 6/10. Sabar dulu ya, sabar dulu ya. Kalau kesel, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau geram, silahkan tulis di kolom komentar ya. Gua nggak mau ikut komentar. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.